Halo sahabat Serviam, saya Sheryl. Saya Bernard. Saya Cerevina. Dan saya Ide. Dan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pada kalian apa sih pendidikan bermutu dari berbagai sudut pandang. Pendidikan yang berkualitas di era modern. Pendidikan bermutu sangat berguna bagi bangsa. Mengapa begitu? Karena pendidikan bermutu tidak hanya soal kemampuan dan kompetensi akademik seperti mendapat nilai yang bagus, namun juga memberikan pendidikan tentang moral yang baik seperti menghormati yang lain, jujur, dan selalu menolong merupakan hal baik yang patut terus dilestarikan. Nah, jadi di masa pandemi ini tuh banyak banget masalah yang terkait dengan pendidikan di dalam negeri, yakni ada problem digitalisasi, COVID-19 yang menyebabkan siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan akses pendidikan yang belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi karena masalah yang terjadi, menyebabkan generasi muda kurang memiliki kemampuan mental, kemampuan untuk bersosialisasi, hilang minat untuk membaca buku, kecanduan layar, dan perkembangan radiasi. Pandangan hidup anak bangsa pun banyak yang kurang akan pendidikan, maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan mengambil langkah untuk melaksanakan PTM di masa kini. Karena pendidikan di Indonesia yang belum merata dan sebagian besar karena fasilitas yang kurang memadai, maka pemerintah berani mengambil langkah tersebut. Hal ini juga dihitung untuk meningkatkan kemampuan generasi muda yang sempat hilang semasa pandemi ini. Juga meningkatkan tingkat kependidikan di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Nah, keadilan yang merata bagi yang memiliki maupun tidak memiliki fasilitas untuk pendidikan, meningkatkan tingkat sosialisasi supaya persatuan dalam Indonesia semakin erat. Banyak generasi muda yang kurang memiliki kesopanan dalam keseharian, maka dengan PTM ini diharapkan dapat memperbaiki adab dalam diri dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan isi Pancasila. Pendidikan bermutu juga didukung oleh profil pendidikan pemuda Pancasila yang menekankan pendidikan karakter generasi muda. Dan sesuai dengan Pancasila, terdapat poin yang dikembangkan di sini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global di mana mempertahankan budaya dan lokal karya Indonesia. Bergotong royong, mandiri atau bisa bertanggung jawab atas proses dari hasil belajarnya. Kita harus mampu berpikir kritis dan realistis, juga memiliki pemikiran yang kreatif. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejujuran. Artinya, pendidikan yang bermutu bukan hanya soal kompetensi akademik, tapi juga kompetensi kejujuran yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup. Jadi, tanggapan saya tentang pendidikan bermutu adalah pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, namun kita sebagai murid juga harus memiliki akhlak yang baik. Contohnya, kita sebagai orang beriman Kristiani mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan Katolik. Sudah dari waktu sekolah, kita mendapatkan pendidikan bermutu dari sekolah Katolik. Mulai dari sekolah dasar, kita diajarkan sikap dan cara bersopan santun dengan semua orang. Kita juga diajarkan untuk selalu jujur, menghormati yang lebih tua, selalu membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Dan kita sebagai orang beriman Kristiani juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan hidup doa dan moral. Artinya, kita sebagai pelajar tidak hanya meningkatkan nilai saja, tetapi juga meningkatkan doa kita atau mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga berkewajiban untuk meningkatkan moral hidup yang baik. Jika nilai bagus namun tidak memiliki sikap atau kepribadian yang baik, maka juga tidak akan berguna. Karena itu, jika kita mempunyai pribadi yang baik, maka kita juga akan dihormati orang lain juga. Pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan masa depan seseorang. Semua anak dan generasi muda Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban untuk menempa pendidikan. Dunia pendidikan berbeda dengan bisnis yang bertujuan untuk mencari uang.
tapi menjadi pembinaan. Pendidikan tidak memandang ekonomi seseorang, tetapi tanpa ekonomi yang memadai, dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merasa pendidikan mengenai sektor keuangan untuk masyarakat sudah harus mulai diajarkan semenjak dini. Maka dari itu, pihaknya berencana menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merealisasikan rencana ini. Beberapa contohnya adalah mengajarkan konsep uang, cara terbiasa menabung, diajarkan mengenai prioritas utama, dan juga memanajemen uang dengan baik. Pihak OJK sedang mengusahakan kerjasama ini. Diharapkan kedepannya pendidikan sektor keuangan dapat masuk ke kurikulum. Hal ini bisa dilakukan melalui sebuah game atau permainan, buku, dan lain-lain. Di samping adanya kendala ekonomi, teknologi juga sudah mengalami perubahan yang memiliki dampak besar pada lingkungan masyarakat. Kemajuan teknologi yang bisa dibilang pesat memunculkan solusi kreatif untuk permasalahan di era modern ini. Seperti yang sudah kita bahas, ekonomi sekarang sedang sulit dihadapi. Namun dengan penggunaan teknologi lebih berkualitas dan ramah lingkungan akan menekan banyak biaya. Teknologi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah Casio Eco-Friendly Projector. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana yang besar di sektor pendidikan. Keberadaan proyektor dalam sarana belajar mengajar sangat penting dan mendesak keberadaannya. Produk Casio Eco-Friendly Projector ini selain membantu siswa melihat langsung atau visualisasi dari semua mata pelajaran yang sedang mereka pelajari, juga laras lingkungan. Karena tidak menggunakan lampu merkuri sehingga lebih menghemat biaya. Penggunaan listrik juga bisa lebih hemat, apalagi di sektor pendidikan. Spesifiknya, Casio Eco-Friendly Projector merupakan produk asal Jepang yang pencahayaannya menggunakan teknologi laser dan LED hybrid free lamp atau tanpa menggunakan lampu. Ini adalah teknologi pertama sebuah proyektor tanpa lampu, sehingga menjadi ramah lingkungan karena tanpa menggunakan tenaga listrik. Di masa dewasa ini, teknologi ramah lingkungan menjadi fasilitas yang tidak bisa ditawar lagi. Produk ini adalah sebuah wujud bahwa teknologi yang memiliki fungsi luas yang diperuntukkan bagi keberlangsungan masyarakat modern bisa hemat biaya. Tidak perlu mahal, ini merupakan paket lengkap bagi masyarakat dalam lingkup atas maupun bawah, murah dan ramah lingkungan. Manfaatnya besar baik di bidang pendidikan, keramahan lingkungan, maupun ekonomi. Dengan semua materi ini, kita mendapat kesimpulan yang akan disampaikan oleh Cherry sebagai berikut. Pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terlebih pada masa pandemi ini. Pendidikan itu berpengaruh besar bagi bangsa. Dunia ini pun juga sudah semakin tua dan semakin rusak. Jadi diperlukannya generasi muda yang pandai untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi adalah sebuah hal yang penting. Meskipun beberapa generasi muda sudah menemukan alternatif untuk kehidupan sehari-hari, para masyarakat harus sadar dan beralih untuk menggunakan barang alternatif tersebut. Nah, itu saja yang kami bahas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Semoga video kami ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Just jump in the cat.